Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Pada video kali ini saya akan membahas soal IPA untuk materi sistem ekskresi kelas 8 SMP. Kita mulai dari soal nomor 1 ya semuanya. Proses berikut yang termasuk ekskresi yaitu A. Pelepasan insulin dari pankreas. B. Pembentukan glikogen dalam hati. C. Pelepasan saliva dari glandula salivales. D. Keluarnya karbon dioksida dari paru-paru. Ya, D. Keluarnya karbon dioksida dari paru-paru. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sisa metabolisme yang dapat dikeluarkan dari tubuh adalah A. Albumin hasil pemecahan protein, B. Asam urat hasil pemecahan protein, C. Asam amino hasil pemecahan protein, D. Asam lemak dari hasil pemecahan lemak. Ya, B. Asam urat hasil pemecahan protein. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bagian dari nefron yang merupakan kumpulan pembuluh darah halus yang bercabang-cabang dan tempat urin yang sudah tidak ada zat-zat yang berguna lagi secara urut yaitu A. Glomerulus dan kapsul Bowman, B. Glomerulus dan tubulus collectivus, C. Tubulus contortus distal dan tubulus collectivus, kemudian D. Tubulus contortus proximal dan tubulus collectivus. Dari pertanyaan yang diminta adalah kumpulan pembuluh darah halus yang bercabang-cabang, kemudian ini adalah yang dimaksud adalah glomerulus. Di manakah glomerulus itu? Nah, ini dia. Ini adalah glomerulus yang merupakan kumpulan pembuluh darah halus yang bercabang-cabang. Kemudian untuk tempat urin yang sudah tidak ada zat-zat yang berguna lagi, ini yang dimaksud adalah tubulus collectivus. Mana bagiannya? Ini dia tubulus collectivus. Nah, jadi nomor 3 ini adalah B. Glomerulus dan tubulus collectivus. Kita lanjutkan soal nomor 4. Secara berurutan 1, 2, 3, 4 menunjukkan organ. Ini 1, 2, 3, 4. Apakah A. Ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. B. Kandung kemih, uretra, ginjal, ureter. C. Ureter, ginjal, kandung kemih, uretra. D. Ginjal, uretra, kandung kemih, ureter. Oke, kita perhatikan dulu gambar di samping kanan. Untuk bagian nomor 1, ini bagian 1, ini lebih diperjelas ya di sini. Bagian kanan ini adalah ginjal, 1 adalah ginjal. Kemudian 2 ini yang disebut dengan ureter. Oke, ureter. Kemudian 3, ini adalah kandung kemih, kantong kemih. Oke. Kemudian yang keempat, ini bagian ini 4, ini adalah uretra. Oke. Jadi urut 1 yaitu ginjal, kemudian 2 ureter terlebih dahulu, kemudian 3 kandung kemih, kantong kemih, kemudian yang terakhir keempat uretra. Begitu ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini adalah urutannya ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Jadi yang A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Berikut ini beberapa bagian dari kulit manusia. Yang pertama, 1 kelenjar keringat, kemudian
2 akar rambut, 3 lapisan tanduk, 4 stratum lucidum, 5 serabut syaraf, kemudian 6 stratum germinativum. Yang bukan bagian dari epidermis kulit manusia adalah apakah A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 3, 4, dan 5, D 3, 4, 6. Oke, kita pahami dulu. Ini adalah kulit, penampang kulit dari paling atas epidermis, kemudian tengah dermis, paling bawah adalah lapisan subkutan. Dan di sini yang ditanyakan adalah tentang epidermis kulit. Nah, untuk epidermis kulit ini adalah di bagian paling atas. Bagian paling atas ini susunannya adalah terdiri dari ada stratum corneum untuk bagian dari epidermis paling atas, kemudian dilanjutkan dengan stratum lucidium, kemudian dilanjutkan dengan stratum granulosum, kemudian stratum spinosum, dan yang terakhir stratum germinativum atau basal. Nah, ini semuanya adalah bagian dari epidermis. Nah, kemudian untuk dari pilihan yang ada di sini adalah stratum lucidum dan stratum germinativum. Ini keduanya merupakan dari lapisan epidermis. 3, 4 lapisan tanduk, kemudian stratum lucidum, kemudian stratum germinativum. Ini semuanya merupakan bagian dari epidermis. Jadi untuk bagian dari epidermis kulit manusia adalah 3, 4, dan 6. Kemudian untuk 1 dan 2, kelenjar keringat, kemudian akar rambut, dan serabut saraf, ini ketiganya merupakan bagian yang dinamakan dermis. Begitu. Nah, jadi kalau di sini bukan epidermis, seharusnya kan 1, 2, 5. Tetapi di sini 1, 2, 5 tidak ada pilihan. Nah, kemungkinan soal ini yang dimaksud adalah yang merupakan bagian dari epidermis kulit. Jadi pilih kata bukan ini lebih baik kita coret saja. Jadi kita pilih 3, 4, 6 yang merupakan bagian dari epidermis. Begitu ya, sudah kita ralat. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 6. Pada lapisan epidermis kulit terdapat stratum corneum yang berfungsi A. Tempat sintesis vitamin D, B. Mengatur keseimbangan temperatur, C. Penerima rangsang panas, nyeri, dan tekanan, D. Melindungi sel-sel dan mencegah masuknya bibit penyakit. Nah, stratum corneum ya, kita ingat kembali untuk epidermis kulit, stratum corneum ada di paling atas. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D, mencegah sel-sel dan mencegah masuknya bibit penyakit. Kita lanjutkan soal nomor 7. Andi melakukan percobaan kulit sebagai organ ekskresi. Mula-mula larutan betadin dioleskan pada permukaan kulit seluas 1 cm persegi. Dibiarkan selama 3 menit, kemudian ditutup kertas HVS. Setelah 1 menit, HVS diangkat lalu dihitung banyaknya titik ungu yang dihasilkan. Nah, dari percobaan yang dilakukan Andi di atas, didapat hasil pengamatan seperti pada tabel di bawah ini. Yang pertama, tabel ini berisi kolom yang pertama yaitu nomor 1, 2, 3, 4, kemudian selanjutnya setelah nomor yaitu permukaan kulit yang diolesi betadin. Yang diolesi betadin ada bagian punggung tangan, yang kedua telapak tangan, yang ketiga punggung kaki, yang keempat telapak kaki. Terbedakan ya. Kemudian selanjutnya, rata jumlah titik ungu per cm persegi. Untuk punggung tangan 6, telapak tangan 9, punggung kaki 3, telapak kaki 4. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelenjar keringat paling banyak ditemukan di kulit bagian. Oke, kita amati ya angka-angkanya. Berarti yang paling terbesar adalah apa? Angka 9 ya. Di manakah dia? Telapak tangan. Iya, jadi jawabannya yang C, telapak tangan. Kita lanjutkan. Soal nomor 8.
Perhatikan zat-zat berikut. 1. Air, 2. Amonia, 3. Ion-ion oksida, 4. Garam dapur, 5. Urea, 6. Natrium klorida. Kandungan zat di dalam keringat ditunjukkan oleh nomor A125, B134, C146, D156. Kandungan yang terdapat di dalam keringat yaitu yang pertama ada air, kemudian urea, kemudian natrium klorida NaCl. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah 156D. Kita lanjutkan soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sering mengkonsumsi sayuran. 2. Merokok. 3. Minum lemon. 4. Sering minum obat. 5. Minum suplemen. 6. Kontrol tekanan darah. Pernyataan yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan hati, yaitu sering mengkonsumsi sayuran. Nomor 1, pernyataan 1, kemudian 3, minum lemon, kemudian 5, minum suplemen. Ini untuk menjaga kesehatan hati. Jadi 1, 3, 5, B. Kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen. 2. Menawarkan racun. 3. Menyaring darah. 4. Tempat pembentukan vitamin D. Kemudian 5. Mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian 6. Tempat pembentukan vitamin A, 7 tempat pembentukan fibrinogen dan protombin. Dari pernyataan di atas yang termasuk fungsi hati adalah apakah A 1, 2, 3, 4, dan 5, B 1, 2, 3, 5, dan 6, C 1, 2, 4, 5, dan 7, D 1, 2, 5, 6, dan 7. Yang pertama, fungsi yang tepat dari hati yaitu 1. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawarkan racun, kemudian menyaring darah, kemudian poin 5, mengatur kadar gula dalam darah, kemudian poin 6, tempat pembentukan vitamin A. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B 1, 2, 3, 5, 6. Untuk nomor 4, tempat pembentukan vitamin D ini merupakan fungsi kulit. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.